Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman. Saya seorang guru IPA di SMP Negeri 2 Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi inovasi pembelajaran tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Di era digital ini, teknologi memainkan peranan penting dalam pembelajaran di dalam kelas, di mana siswa sudah terbiasa dengan penggunaan gawai dalam aktivitas sehari-hari, sehingga penggunaannya dalam pembelajaran perlu untuk kita berdayakan. Pembelajaran berbasis teknologi yang dimaksud yaitu berupa simulasi digital, eksperimen virtual, video pembelajaran edukatif, dan platform-platform online lainnya. Teknologi digital juga membantu siswa mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Pemanfaatan teknologi ini diintegrasikan dengan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasi, setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan mereka. Adapun yang menjadi tantangan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, memastikan tersedianya perangkat digital dan internet yang cukup atau memadai. Hal ini penting agar pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan dengan lancar. Adapun yang kedua, yaitu pemilihan media pembelajaran digital yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu dukungan dari pihak sekolah juga menjadi hal yang sangat penting terkait dengan infrastruktur teknologi di sekolah yang memadai. Untuk mengetahui profil belajar siswa, guru berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui tes IQ atau psikotes yang telah dilakukan. Dengan melihat data tes IQ ini, membantu guru dalam mengidentifikasi kemampuan kognitif siswa, seperti pemecahan masalah dan pemikiran logis. Informasi ini sangat berguna dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pembelajaran ini berdurasi 2 kali 40 menit dan bertujuan untuk mencapai 3 tujuan utama. Pembelajaran ini terdiri dari 6 tahap utama. Setiap tahap dirancang dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap murid. Pada tahap pertama, yaitu stimulation, guru membuka pelajaran dengan menampilkan video inspiratif tentang listrik statis yang diambil dari berbagai media sosial ataupun YouTube, serta melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Hal ini dilakukan dengan ice breaking. Pada tahap kedua, yaitu problem statement, guru mengajukan pertanyaan pemicu atau pemantik untuk mengetahui respon murid terhadap video yang ditampilkan. Kira-kira tadi karena apa? Pada tahap ini, guru melakukan asesmen awal terkait dengan materi listrik statis berupa platform quizzes. Pada tahap ketiga, data collection, guru membagi murid ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan akademis mereka. Terdapat 3 kelompok berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan. Kelompok A, siswa dengan pemahaman cepat diberikan tugas tambahan seperti membuat presentasi tentang aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok B, siswa dengan pemahaman yang sedang fokus pada tugas utama dan diskusi kelompok. Kelompok C, siswa yang membutuhkan lebih banyak bantuan mendapatkan bimbingan tambahan. Guru memberikan LKPD digital dalam platform live worksheet. Murid diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, internet, ataupun yang lainnya.
Adapun konten yang digunakan pada pembelajaran ini menggunakan PowerPoint dan video. Pada tahap keempat, yaitu data processing. Guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Pada tahap ini, murid mengolah data yang telah ditemukan dan setiap kelompok menyampaikan hasil kerja mereka di depan kelas. Pada tahap kelima, verification, murid memverifikasi data yang telah mereka kumpulkan dengan membandingkannya dengan sumber lain ataupun melalui diskusi kelompok. Guru membantu murid dalam mengklarifikasi konsep yang mungkin masih belum difahami oleh mereka. Separuh, itu jadi gimana? Saya separuh. Pada tahap terakhir, generalization, murid membuat kesimpulan dari hasil presentasi dan diskusi. Guru dan murid menekankan kembali konsep-konsep penting tentang listrik statis dan bagaimana fenomena ini terjadi. Setelah aksi, maka dilakukan refleksi tentang inovasi dalam pembelajaran abad 21 yang telah dilakukan, khususnya dalam implementasi discovery learning dan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi digital pada materi listrik statis. Berikut refleksi dari pihak guru dan siswa. Saya Siti Wulandari, rekan dari Pak Fathur. Saya sangat terkesan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fathur. Beliau berhasil mengelola kelas dengan baik, membuat transisi aktivitas berjalan lancar dan terstruktur. Penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan membuat pembelajaran lebih menarik serta interaktif. Pemanfaatan teknologi oleh Pak Fathur meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan suasana belajar yang positif. Siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Tetap semangat Pak Fathur, terus berinovasi dalam pengelolaan kelas dan penggunaan media ajar. Saya Kelly dari 9F. Saya Ajeng kelas 9F. Saya sangat suka dengan cara Pak Fathur dalam mengatur kelas. Semua kegiatan jadi seru dan kayak bisa belajar dengan mudah. Saya bisa belajar dengan mudah. Terus Pak Fat juga pakai gambar-gambar atau video yang keren. Jadi saya bisa mengerti pelajaran dengan lebih gampang. Dan itu kelas jadi lebih asik karena Pak Fat selalu bikin kita semangat ikut belajar. Kita jadi nggak malu buat tanya atau jawab pertanyaan. Selain itu Pak Fat juga memakai teknologi. Jadi belajar jadi lebih seru dan nggak ngebosenin. Saya dan teman-teman juga sangat senang dengan cara mengajar beliau. Makasih Pak Fat, kita semua jadi lebih semangat belajar. Pembelajaran tentang listrik statis dengan model discovery learning dan pendekatan berdiferensiasi memberikan banyak manfaat untuk siswa. Melalui video inspiratif dan pertanyaan pemicu, siswa memahami konsep listrik statis dengan lebih baik. Proses asesmen dan pengumpulan data mendorong siswa berpikir kritis dan analitis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga inovasi pembelajaran ini dapat selalu menginspirasi kita untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Salam Merdeka Mengajar.